Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Sang kinasih itu sedang berada di puncak tafakurnya, di puncak penghambaannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sukmanya sedang menyatu dengan langit, melebur dengan kekuatan langit, menjadi cahaya yang sedang memancar, menyilaukan seisi langit. Karena cahaya sukma Sang Kinasih tengah menerima amanahnya langit, maka dikatakan sebagai cahaya Sang Kinasih itu adalah dari Sang Maha Cahaya. Sang Kinasih itu telah lupa pada diri sukma sejati, karena sedang berada dalam cahaya yang tinggi, untuk menerima kebenaran dari Yang Maha Benar. Dia Sang Kinasih adalah pemegang Sabdo Pandito Ratu. Setiap ucapannya didengar oleh Tuhannya, dan dia sedang benar-benar di puncak semuanya, di puncak jerit kesakitannya, di puncak keheningan imannya, di puncak doa sucinya, sehingga semua sedang menunggu, baik itu alam, baik itu umat, baik itu penghuni langit, baik itu bumi, baik itu makhluk semesta alam, menunggu kata dan kalimat darinya sebagai sabdo Sang Kinasih, Sabdo Pandito Ratu, mewakili dari sabda Sang Maha Kuasa sebagai sabda kehendak Tuhan. Sebentar dan sebentar lagi, dia akan berkata-kata, dia akan menyampaikan sabdanya, yang akan diikuti oleh langit, yang akan diikuti oleh bumi, yang akan diikuti oleh alam, yang akan diikuti oleh semesta kehidupan. Dan ketahuilah bahwa ketika Sang Kinasih telah membuka tabir yang menyelimuti dirinya, telah membuka hijab yang membungkus dirinya, maka semuanya akan menjadi terang benderang. Semua akan menjadi nyata atas kehendak Tuhan. Semua yang bertopeng kepalsuan akan terbuka keasliannya. Semua yang bersiasat jahat akan terbongkar. Semua yang berhutang akan membayarnya. Yang berjanji akan dituntut untuk menepati. Semua akan terjadi. Tidak ada lagi yang bisa bersembunyi. Yang benar akan tetap benar, yang batil pasti akan tersingkir. Dan semua itu akan terwujud secara nyata. Dan ketahuilah bahwa saat hukum langit diturunkan, saat hukum alam digerakkan, saat hukum bumi dibentangkan, maka sudah tiada lagi yang bisa membedakan, kecuali adalah kebenaran dan kemungkaran, kecuali adalah hak dan kebatilan. Semuanya akan dihukum dengan hukum yang sama, baik itu besar dan kecil, kaya dan miskin, pejabat dan rakyat, guru dan murid. Semuanya akan menerima sesuai perbuatannya. Barang siapa berbuat jahat, maka akan menerima akibatnya. Barang siapa berbuat benar,
saatnya akan segera berjaya. Dan ketahuilah bahwa yang mengadili dan yang diadili itu pun akan menerima hukum yang sama, karena langit, bumi, dan alam sudah tak bisa lagi dibeli, sehingga keadilan akan tegak seadil-adilnya. Semuanya tak lagi bisa semena-mena. Mulut yang kotor akan ditampar oleh alam. Iri dan dengki akan dikubur oleh bumi. Yang nista akan binasa. Semuanya akan terbukti sesuai janji yang sudah disepakati saat janji sudah ditulis dan diucap. Hanya mereka yang tetap eling lan waspada, yang berhati-hati dan mawas diri, yang akan selamat melewati prahara gejolak perubahan zaman. Ingat-ingatlah bahwa menghadapi hukum Tuhan yang akan segera berlaku. Jika berani melakukan kebenaran dan takut dalam kemungkaran, maka dia akan menjadi golongan kaum yang selamat. Sebaliknya pula, hati yang sudah gelap, mata sudah tak melihat kebenaran, telinga sudah tertutup nafsu kehidupan, jiwanya sudah penuh siasat dalam angkara murka, maka dia akan dilibas habis oleh gejolak semesta alam kehidupan. Ini adalah peringatan dari langit bagi siapa saja yang mendengarkan, sebagai peringatan kebenaran dan kebaikan, maka dia akan selamat sampai di tujuan, yaitu zaman yang dijanjikan dan terjanjikan. Namun barang siapa yang tak mengindahkannya dan menganggap sebagai omong kosong yang tidak berguna, maka dia adalah bagian dari kemungkaran yang pasti akan digulung dan disapu oleh badai pergolakan perubahan zaman. Ini adalah titah perintah yang nyata. Ini adalah peringatan yang nyata, agar semua segera kembali sadar diri ke jalan kebenaran, sebelum langit, bumi, dan gejolak alam melaksanakan tugas sucinya, mengiringi munculnya Sang Kinasih, Ratu Adil, Imam Al-Mahdi. Ini adalah sabda Pandito Ratu, mewakili kehendak Tuhan sebagai sabda kun fayakun. Wahai Sang Penyair, sampaikan pula kepada semuanya bahwa untuk bangsa dan negaramu, maka sesungguhnya bahwa merah putih, Pancasila, NKRI adalah bagian amanah para leluhur yang harus dijaga oleh semuanya. Karena ketahuilah bahwa merah putih dan Pancasila itu adalah bagian yang sudah tertulis atas kehendak Tuhan. Sedangkan NKRI adalah bagian dari yang dikatakan sebagai bangsa Timur, yang sudah termuat dan dikatakan oleh para leluhur sebagai panji-panji hitam dari timur. Percaya dan tidak percaya, waktu akan segera membuktikan. Wahai Sang Penyair, katakan dan sampaikanlah kepada semuanya, sebentar lagi saat Sang Kinasih telah bersabda, maka akan tampak siapa yang setia terhadap para leluhur dan siapa pula yang berkhianat
kepada para leluhur. Dan siapa yang berkhianat kepada para leluhur adalah mereka yang berkhianat kepada bangsa dan negara, yaitu bumi leluhur Nusantara. Dan siapa pula yang memegang teguh janji kepada para leluhur adalah mereka yang setia kepada bumi sendiri, yaitu bumi Nusantara, dengan teguh dan kuat menjaga merah putih Pancasila dan NKRI. Wahai sang penyair, sampaikan dan katakanlah kepada semuanya, setiap kalimat yang terucap dari para leluhur ini akan menuai sesuai apa yang ada dalam hati, pikiran, yang ada pada diri masing-masing. Wahai sang penyair, sampaikan dan katakanlah kepada semuanya bahwa waktunya akan terjadi semua itu adalah dalam waktu yang sangat singkat. Sebelum semua menyadari, maka sang kinasih, Ratu Adil, Imam Al-Mahdi itu akan segera muncul secara nyata, memegang teguh hukum keadilan bagi semesta kehidupan. Janganlah takut bagi siapa saja yang memegang kebenaran sebagai pedoman kehidupan, dan bertaubatlah bagi siapa saja selagi waktu masih ada dan tersisa. Demikianlah amanah yang kami terima dari para leluhur tentang segala hal yang akan terjadi, tentang kesetiaan kepada bangsa dan negara, dengan tetap menjaga merah putih Pancasila dan NKRI. Pesan kami sang penyair, tetap jaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai dipecah belah oleh siapapun, oleh para pengkhianat dari negeri sendiri, yang hanya didasari atas rakus dan serakahnya terhadap kekuasaan. Ambillah hikmah dari kisah Baratayuda dalam pewayangan, bahwa perang yang terjadi di negeri Astinapura itu adalah karena keserakahan pada kekuasaan, sehingga berebut kekuasaan. Namun ambil juga hikmahnya, bahwa pada akhirnya kebenaran pastilah akan menang. Dan lihat pula apa yang terjadi di bumi Nusantara ini. Segagah dan sekuat apapun, sepandai dan selicik apapun, para pengkhianat bangsa dan negara pastilah akan kalah dengan kebenaran merah putih Pancasila dan NKRI yang tetap dijaga oleh para leluhur semuanya. Demikian amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.